Halo semuanya. Jadi di sini saya akan menjelaskan beberapa hal terkait dengan teori-teori public relation. Nah, sebelumnya perkenalkan saya Hoshi Amalia Azahra dan selamat menyaksikan. Asumsi-asumsi dasar teori situational of the public. Yang pertama, individu yang berbeda diasumsikan mempunyai perilaku yang lebih konsisten dan cenderung sama jika mereka berada pada suatu situasi yang sama. Yang kedua, persepsi seseorang pada suatu situasi akan menentukan kapan dia merespons, mengapa dia merespons hal tersebut, dan bagaimana cara dia merespons dan mengomunikasikan situasi tersebut. Yang ketiga, setiap individu berusaha beradaptasi dengan situasi dalam cara tertentu yang menurut persepsi mereka itu sesuai dengan karakteristik situasi tersebut. Yang keempat, publik bersifat situasional, tergantung pada bagaimana situasi tersebut akan dihadapi. Dan yang terakhir, karena bersifat situasional, masalah atau isu itu bersifat dinamis, maka publik pun akan bersifat dinamis. Cara menerapkan teori situational of the public dalam penelitian dan juga praktek. Bagaimana? Yang pertama, dalam penelitian, teori ini menjadi dasar untuk mengidentifikasi tipe-tipe publik sesuai kondisi publik. Apakah termasuk publik laten, publik aware, publik aktif, atau bisa juga termasuk dalam kategori non-publik. Selanjutnya, untuk memahami perilaku komunikasi berdasarkan 3 variabel utama. Yang pertama, problem recognition. Yang kedua, constraint recognition. Dan yang ketiga adalah level of involvement. Nah, setelah itu digunakan juga untuk membantu menjelaskan mengapa ada publik yang bersifat aktif terhadap satu isu, beberapa isu, dan ada juga bahkan yang tidak mau tahu tentang suatu isu tersebut. Nah, untuk mengidentifikasi hal ini diperlukan penelitian sebelum merancang ada program. Nah, disebut juga dengan penelitian formatif. Penelitian ini bisa menggunakan teknik seperti focus group discussion dan juga metode survei. Nah, penelitian ini difokuskan untuk upaya mencari informasi tentang perilaku komunikasi publik. Yang kedua, dari dalam segi praktek, digunakan untuk merancang strategi yang disesuaikan dengan karakteristik publik. Bukan satu pesan untuk semua, tapi harus disesuaikan. Nah, di sini pemilihan dan format pesan itu juga diperlukan. Semisal ada yang berperilaku aktif menggunakan information seeking dan yang perilaku pasif menggunakan information processing. Nah, dalam informasi processing ini, pesan tentunya harus dikomunikasikan dengan baik, menarik, dan pastinya harus bisa menarik perhatian publik. Nah, sebagai antisipasi terjadinya masalah yang besar, perlu adanya deteksi dini tentang publik, apakah memang benar dalam kategori publik aktif atau tidak. Karena jika kita terlewat sedikit, publik ini akan cenderung untuk mencari sendiri informasi dan dikhawatirkan informasi itu adalah informasi yang salah. Karenanya, publik itu bisa berpindah dari satu tempat, dari satu kategori ini ke kategori yang lain. Makanya kita perlu perhatian yang lebih untuk mendeteksi suatu perilaku dari publik. Nah, yang terakhir diperlukan juga pemantauan rutin dan memperbarui strategi berdasarkan perubahan situasi. Asumsi-asumsi dasar encroachment theory dan apa sih kaitannya dengan excellence theory? Nah, teori encroachment ini membahas mengenai fenomena public relation yang dilakukan oleh orang-orang yang berlatar belakang bukan dari pendidikan ilmu public relation atau ilmu komunikasi. Nah, penyebab terjadinya encroachment ini bisa dari berbagai macam hal. Yang pertama, pemahaman yang salah mengenai fungsi public relation itu bagi operasional organisasi. Yang kedua, budaya organisasi yang masih tertutup. Yang ketiga, masih sedikitnya praktisi yang berlatar belakang pendidikan public relation. Yang keempat, praktisi public relation ini tidak memiliki akses langsung kepada kelompok yang dominan. Nah, selain itu, encroachment itu ada 3 jenis. Yang pertama ada wewenang, struktural, dan juga fungsional. Lalu, apa sih asumsi utamanya dari teori ini? Yang pertama, public relation itu hanya akan efektif jika dikelola oleh profesional PR yang kompeten dan juga mandiri. Yang kedua, encroachment muncul ketika dominasi pihak luar ini banyak terhadap peran public relation. Yang ketiga, encroachment itu menghambat peran strategis public relation dan menjadikannya hanya berfungsi sebagai teknik public relation, bukan sebagai manajerial. Nah, lalu apa sih kaitannya dengan excellence theory?
Jadi pada dasarnya adalah encroachment teori ini menjelaskan situasi yang akan terjadi jika kondisi yang diisyaratkan pada teori excellence itu tidak diwujudkan. Jadi ada beberapa asumsi dari teori excellence yang tidak diwujudkan di dalam teori ini. Jadi semakin tinggi tingkat encroachment, semakin rendah juga kualitas fungsi public relation yang dapat dicapai dalam kerangka teori excellence. Cara menerapkan encroachment teori dalam penelitian dan juga praktek. Yang pertama, dalam penelitian, teori ini itu menjadi kerangka analisis kritis terhadap relasi kekuasaan antar fungsi organisasi. Artinya, teori ini digunakan untuk memahami struktur dominasi profesi dalam sebuah organisasi, serta menganalisis kondisi epistemologis dan ideologis yang membuat public relation ini menjadi subordinat dengan bidang lain. Nah, teori ini tuh mengeksplorasi bagaimana sih pengetahuan dan juga paradigma kerja praktisi public relation, apakah membentuk atau justru membatasi ruang geraknya. Nah, contohnya dalam penelitian itu bisa berangkat dari pertanyaan bagaimana pemahaman praktisi PR terhadap fungsi PR, apakah public relation telah melaksanakan fungsi manajerial atau teknisi komunikasi, dan lain-lain. Nah, penelitian itu bisa berupa penelitian kualitatif ataupun kuantitatif, tergantung tentang bagaimana kita hendak mengumpulkan data. Nah, yang kedua, dari segi praktek. Teori ini memberikan kerangka reflektif untuk membaca ulang posisi kita dalam struktur organisasi dan mengembangkan kapasitas strategis untuk memainkan peran communication manager, bukan hanya sebagai teknisi. Jadi, kita harus menyadari public relation bukan hanya menjaga hubungan, tetapi juga mengelola interdependensi yang strategis. Bagaimana kita bisa mengembangkan kompetensi dalam komunikasi dua arah yang strategis dan juga mempunyai kedudukan dalam koalisi dominan dalam sebuah organisasi. Makna informasi menurut Shannon and Weaver, perbedaan informasi dan berita, dan apakah hoax itu termasuk dalam informasi atau justru termasuk dalam berita. Nah, informasi itu didefinisikan sebagai sesuatu yang mengurangi ketidakpastian dalam sistem komunikasi. Informasi tidak hanya terkait dengan apa yang dikatakan dan apa yang dapat dikatakan. Karenanya, informasi adalah ukuran dari kebebasan pilihan dari seseorang karena dia memilih suatu pesan. Jadi, dalam hal ini, Shannon tidak menekankan makna atau isi pesan secara semantik, melainkan fokus pada struktur penyampaian sinyal dari pengirim ke penerima melalui saluran komunikasi. Jadi, perlu diingat bahwa ini bukan soal benar atau salah, bermanfaat atau menyesatkan, tetapi soal sinyal yang transmisi itu dapat dikodekan dan didekodekan. Nah, lalu apakah berita dan informasi sama atau berbeda? Jadi, berita dan informasi itu jelas berbeda. Kenapa? Karena berita adalah produk jurnalistik yang mengandung elemen verifikasi, aktualitas, kepentingan publik, dan nilai tertentu atau news value. Jadi, kalau informasi itu bisa bersifat mentah, salah, menyesatkan, berita itu jelas hasil konstruksi sosial dan profesional berdasarkan norma-norma jurnalistik. Dapat disimpulkan, berita adalah informasi, dan tidak semua informasi adalah berita. Oke, nah lalu kalau hoax itu termasuk apa ya, informasi atau berita? Nah, hoax itu adalah termasuk dalam informasi, karena hoax adalah pesan yang dikodekan dan ditransmisikan melalui media, meskipun tidak akurat secara isi, tetapi tetap memuat informasi. Karena dapat mempengaruhi ekspektasi si penerima dan juga mengurangi ketidakpastian dalam persepsi individu. Jadi, terus kenapa kok nggak bisa dibilang sebuah berita? Karena tidak melalui proses verifikasi, prinsip jurnalistik, dan tidak ditujukan untuk kepentingan publik yang etis. Oke, meta teori public relation, perkembangan public relation dari entitas praktek ke ilmiah atau ilmu, dan juga paradigma ekologi menurut Thomas Hahn. Oke, jadi dalam meta teori ini terdapat 3 bagian ya teman-teman, yang mana dibagi menjadi 3. Yang pertama, public relation fungsionalis atau objektif, yaitu fokus pada bagaimana organisasi itu dapat menjaga dan mempertahankan peranan organisasi agar dapat berjalan dalam bentuk yang ideal. Yang kedua, public relation interpretif atau subjektif, memandang bahwa organisasi dan publik adalah entitas yang plural, sehingga pemaknaan terhadap realitas itu menjadi plural juga.
Yang ketiga, public relation kritis. Ini fokus pada aspek-aspek politis dari organisasi dan mengkaji bagaimana suatu organisasi itu menggunakan komunikasi untuk tawar-menawar serta bernegosiasi dengan beragam koalisi dan konstituen itu. Oke, lanjut. Sebenarnya public relation itu sudah dilakukan manusia sejak dulu dan selalu hadir dalam kehidupan. Bahkan kita adalah PR bagi diri kita sendiri. Nah, semakin berkembang itu ketika revolusi industri di Eropa dan mulai menjalar ke bagian dunia yang lain. Jadi, aspek teoritis public relation itu mulai susah berkembang dan mengejar ketertinggalan dengan berupaya menjadi bidang kajian yang kuat hingga saat ini. Nah, public relation itu bisa dikategorikan sebagai ilmu mapan karena memiliki paradigma keilmuan atau seperangkat paradigma yang berkaitan erat atau unifikasi teori. Nah, dengan demikian paradigma bisa juga disebut dengan mencakup generasi simbolis, model, dan contoh-contoh ideal. Nah, tadi menyinggung soal pemikiran dari Thomas Hahn, public relation merupakan suatu ilmu yang memiliki paradigma. Nah, paradigma ini menurut Thomas Hahn yaitu seperangkat asumsi, teori, metode, dan contoh ideal tentang solusi memecahkan masalah penelitian yang menghasilkan unifikasi cara pandang tertentu. Konsep paradigma ekologi menurut Everett dan 2 proposisi utama public relation. Oke, kita awali dengan adanya 2 proposisi utama public relation. Yang pertama, public relation sebagai fungsi manajemen. Yang kedua, public relation bertanggung jawab mengelola relasi antara organisasi dan publik. Nah, dari 2 proposisi ini bisa dikategorikan atau disebut dengan paradigma ekologi. Kenapa sih disebut paradigma ekologi? Karena 2 proposisi itu mensyaratkan adanya penyesuaian, seleksi, dan adaptasi yang merupakan konsep yang terkait dengan disiplin ekologi. Nah, jadi ekologi itu menggambarkan ketergantungan timbal balik antara organisasi dan juga lingkungannya. Teori khas dan teori pinjaman dalam public relation. Apa sih itu? Oke, yang pertama, teori khas atau yang original. Kita biasanya menyebutnya seperti itu ya. Merupakan sebuah kajian teoretis dari public relation, baik yang merupakan perluasan dari teori yang lama yang dipinjam dari berbagai disiplin ilmu lainnya, maupun teori baru hasil penelitian grounded. Nah, beberapa teori public relation yang bisa dikategorikan sebagai teori yang khas itu contohnya, yang pertama, two-way symmetric, situational crisis communication, relationship management, dan juga situational theory of the public. Nah, yang kedua, teori pinjaman. Nah, public relation itu meminjam teori atau mengadaptasi banyak teorinya dari disiplin lainnya. Untuk apa? Untuk mengembangkan teorinya sendiri. Mengingat setiap penelitian public relation itu bukan hanya yang dikerjakan untuk organisasi dan publik, tetapi juga untuk keseluruhan masyarakat. Nah, contoh teori itu apa sih? Contohnya teori sistem. Teori sistem ini dipinjam untuk memahami organisasi sebagai sistem terbuka yang bergantung pada lingkungan eksternalnya untuk sumber daya dan kelangsungan hidup. Kategori-kategori teori public relation. Nah, berdasarkan penerapannya dibagi menjadi 2. Ada yang pertama, teori yang langsung diterapkan dalam konteks aktivitas public relation. Artinya, teori ini itu tidak mengalami perubahan dan langsung dapat diterapkan dalam aktivitas public relation. Contohnya apa sih? Contohnya teori uses and gratification, yang mana ini tuh berasal dari kajian komunikasi massa untuk menganalisis perilaku konsumen media massa. Nah, teori ini bisa langsung diterapkan dalam kajian public relation. Yang kedua, teori yang khas public relation. Nah, artinya teori itu merupakan perkembangan teori bidang lain yang dijadikan landasan awal pengembangannya yang digunakan untuk membangun teori baru yang khas dari public relation. Contohnya apa sih? Contohnya teori situational theory of the public yang dibangun dengan meminjam konsep teori tentang publik dari John Dewey and Herbert Blumer. Yang kedua contohnya, teori image restoration yang dikembangkan dari teori apologia dan juga teori retorika. Baik, cukup sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Bye.